Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh dari rangkaian gabungan seri dan paralel pada hambatan. Di sini ada titik A dan saya memiliki hambatan 2 ohm. Di sini anggaplah R1 2 ohm. Lalu di sini R2 1 ohm. Ke bawah ada R3 3 ohm. Nanti di tengah-tengah sini ada R4 4 ohm. Nah, lalu di sebelah sini ada lagi R5 6 ohm. Ini titik B. Nah, ujung A dan B ini dihubungkan dengan tegangan ya. Jadi dihubungkan dengan tegangan. Tegangan ini sebesar 20 volt. Nah, pertanyaannya adalah berapakah arus yang mengalir pada rangkaian? Dan yang B, berapakah hambatan pengganti? Hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Baik, yang pertama, kalau misalkan kalian menemukan rangkaian hambatan yang lebih dari satu dan lebih dari seri atau paralel atau gabungan begitu ya, kalian perhatikan dulu yang di ujung sini, yang paling ujung. Jadi kalian hitung itu dari ujung terjauh dari si ujung titik A dan B ini. Jadi jangan mulai dari depan ya, tapi mulai dari belakang. Nah, di belakang ini kalian lihat R2 sama R3 ini disusun secara apa? Seri atau paralel? Tidak ada cabang nih ya, R2 dan R3. Berarti R2 dan R3 dipasang secara seri. R2 tambah R3 sama dengan 1 tambah 3, 4 ohm. Nah, gambar ini akan saya sederhanakan. Nah, sekarang kan udah jadi R seri ya. Sekarang saya akan sederhanakan. Ini tadi titik A, ini titik B-nya ya. Berarti di sini ada 2 ohm. Nanti ke bawah sini masih ada 4 ohm. Nah, sekarang di sini jadi 1, yaitu R seri. 4 ohm begitu ya. Nah, 4 ohm sekarang masih dari ujung ya, masih dari ujung terjauh dari si titik A dan B ini, dari belakang. Nah, sekarang R seri ini yang 4 ohm sama 4 ohm di sini. Nah, ini dirangkai apa ini? Seri atau paralel? Dia bercabang, ada percabangan di sini ya. Nah, berarti dia dirangkai secara paralel. Baik, berarti sekarang rangkaian seri dan R4 itu dirangkai paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R4. Berarti 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R serinya 4, R4-nya juga 4 ya. Sama dengan 1 tambah 1, 2 per 4. Berarti R paralelnya sama dengan dibalik, 4 per 2. Yaitu 2 ohm. Begitu. Berarti, nah sekarang gambar ini akan saya sederhanakan lagi menjadi ini titik A, ini titik B. Di sini masih ada 2 ohm ya, tapi maaf ini ketinggalan. Ini ada 6 ohm tadi. Nah, berarti di sini akan menjadi rangkaian yang baru, yaitu R paralel yang 2 ohm ini.
Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan, 2 di sini, 2 di sini sama 6 yang ini, dia disusun secara tidak ada cabang ya, berarti disusun secara seri. Nah, inilah dia hambatan terakhir kita. Ini akan menjadi, maaf, ini ada R1-nya ya, di sini R5. Berarti rangkaian seri terakhir ini adalah R1 ditambah RP itu ditambah R5. Akan menjadi 2 tambah 2 tambah 6. Oh, jawaban terakhir adalah 10 ohm. Berarti rangkaian hambatan pengganti dari rangkaian tadi di atas itu menjadi ini terakhirnya, 10 ohm. Karena sudah semua ya. Ini adalah rangkaian pengganti seluruhnya. Berarti jawab yang B dulu nih berarti. Kita jawab yang B dulu ya. Berarti jawaban yang B di sini, jawab yang B di sini, R penggantinya itu adalah 10 ohm. Nah, baru yang jawab yang A. Terbalik, nggak apa-apa. Mencari arus pada rangkaian itu pakai dari hukum ohm. V per R. Nah, I-nya kan arus pada rangkaian ini total semua. Berarti I total, berarti V total, R-nya juga harus total. V totalnya 20 volt, R totalnya 10 ohm. Berarti jawaban terakhir adalah 2 ampere. Begitu ya, jadi jawabannya ini. Arus yang masuk pada rangkaian itu seluruhnya adalah 2 ampere dan hambatan pengganti dari rangkaian yang 5 buah hambatan ini adalah 10 ohm. Begitu. Baik ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu lagi, sebenarnya ada tambahan nih. Berarti arus yang masuk ke rangkaian ini adalah sebesar 2 ampere. Masuk ke R1 2 ampere. Nah, ketika di sini dia bercabang, ada yang ke bawah, ada yang ke sini. Anggaplah kita lambangkan ini IA kecil, yang ini IB. Nah, 2 ampere. Nah, sekarang kita lihat, yang ke bawah sini ada sebesar 4 ohm. Yang ke R2 sama R3 ini kita harus total ya, nggak boleh hanya R2 sama R3 karena dia seri. Kalau seri itu kan satu tuh arusnya sama gitu ya. Jadi ini kita gunakan R total di sini. R seri dari R2 dan R3 yaitu 4 ohm. Berarti ini kita ibaratkannya 4 ohm. Oh, yang ini aja kalau begitu. Berarti dari sini masuk tadi sebesar 2 ampere. Di sini dia bercabang. Ada yang ke bawah tadi IA, ada yang ke sini kita lambangkan IB. Nah, yang ke sini 4 ohm, yang ke sini 4 ohm juga, ya enggak? 4 ohm, 4 ohm. Sama. Berarti pembaginya adil, masing-masing sebesar yang ke bawah ini IA juga adalah 1 ampere. Yang IB juga 1 ampere karena dia rata ya. Tapi andai kala dia tidak setara, tidak sama gitu 4 dan 4, berarti ada pembagi secara matematika. Maksudnya gini, bila ini 4 ohm tidak sama dengan sebelah sini, berarti tidak bisa dibagi 2 langsung gitu ya, tidak dengan cara langsung bagi 2, tapi dengan cara ini. Karena ini 4 ohm dan seri di sini 4 ohm adalah dirangkai secara paralel, berarti pakai aturan ini. Kalau V paralel itu tegangannya sama ya, di 4 ohm, di tegangan di R4 dan akan sama di V di R seri. Nah, kalian pakai yang ini, pakai aturan ini. V itu adalah I kali R. Ini juga I kali R. Ini juga I kali R. Ini berarti I paralel, R-nya yang paralel. Maksudnya paralel itu yang ini ya. Kita fokus tadi IA dan IB itu di 4 ohm sama di R seri ini. Berarti di sini I yang keempat itu IA, ini R4, yang ke R seri itu adalah IB. Nah, kita ambil aja salah dua dari ini. Yang ini aja atau yang ini dengan yang ini gitu. Nah, misalkan saya ambil contoh untuk IA dulu. Berarti IP RP sama dengan IA R4.
I paralelnya yang masuk ke cabang 2 ini adalah sebesar 2 ampere. R paralel gabungan dari 4 dan seri ini adalah ini 2 ohm. Berarti 2 juga. IA-nya kita cari, R4-nya sebesar 4 ohm. Jadi 4 ini 4 ya. 2 kali 2 4, ini IA dikali 4. Jadi coret-coret, oh 1 berarti. Jadi IA-nya akan sebesar 1 ampere. Dari situlah kita mendapatkan nilai 1. Tapi kan kalau dalam logika teman-teman udah bisa ya, karena dia pembaginya rata, maka tinggal bagi 2 gitu. Tapi jika ternyata tidak sama, berarti nggak bisa langsung bagi 2, harus pakai cara seperti ini, pakai aturan tegangan gitu ya. Ini tadi 4 sama 4 coret udah habis. Oke, demikian. Nah, jika kita mau cek lagi satu lagi, berarti IP RP sama dengan IB tadi untuk R seri. Nah, IP-nya untuk yang masuk ke rangkaian mereka itu 2, R paralel dari mereka dari 4 ohm dan R seri ini juga 2, sama dengan IB-nya kita cari. R serinya tadi adalah 4. Nah, 2 kali 2 4 juga tuh. IB ini 4, coret. Oh, nilai IB-nya juga adalah 1 ampere. Nah, betul berarti logika tadi ya. Begitu. Tapi ini saya jelaskan ulang kalau teman-teman menemukan soal yang hambatan pembagi 2 ini yang tadi kita bercabang arus ini kalau tidak sama. Nah, kalau tidak sama harus pakai aturan ini ya. Dari patokannya adalah dari ini. Dari tegangan kalau paralel besar di hambatan yang disusun paralel tadi itu nilainya akan sama. Begitu ya. Nah, sip. Untuk contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya, saya punya ini ada 10 ohm, ini ada 8 ohm. Nah, di sini ada percabangan 4 ohm, ini juga 4 ohm. Ini sebesar 10 ohm, 8 ohm, 4 ohm, ini juga 4 ohm. Nah, rangkaian 4 buah hambatan ini dihubungkan dengan tegangan V sebesar 40 volt. Pertanyaannya adalah, berapakah tegangan di 4 ohm? Baik. Nah, bila menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang teman-teman cari adalah hambatan pengganti untuk 4 buah hambatan ini. Kita mulai dari yang paralel dulu. Dari sini dulu ya. Dari kalau misalnya teman-teman ketemu lebih dari 1, teman-teman mulai dari yang paralel. Karena biar sederhana. Nah, yang paralel 2 ini kita akan menjadi 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/4, berarti 2/4 ya. Maka nilai RP-nya adalah 4/2. Dibalik ya, ingat-ingat. Atau sebenarnya bukan dibalik, tapi konsep awalnya itu adalah kali silang. 4 bagi 2, 2 ohm. Nah, rangkaian kompleks ini akan saya sederhanakan menjadi ini. Ini tadi 10 ohm. Di sini saya ada 8 ohm. Nah, yang ini menjadi R paralel, yang 4 dan 4 ini, yaitu sebesar ini yang baru, yaitu 2 ohm. Nah, di sini ada 2 ohm. Begitu ya. Nah, rangkaian 10, 8, dan 2 ohm ini disusun secara apa berarti ini? Seri. Berarti R seri di sini adalah 10 ditambah 8 ditambah 2. Berarti sebesar 20 ohm. Oke, berarti hambatan 4 buah itu semuanya sebesar 20 ohm. Dihubungkanlah tadi dengan 40 volt di sini. Oke, berarti dari sini teman-teman akan mendapatkan nilai
Ini R total aja ya. Berarti teman-teman akan mendapat nilai I-nya, arusnya. Nilai I-nya adalah V per R. I totalnya maksudnya ya. Ini V total, ini R total. V totalnya 40, R totalnya 20. Berarti jawabannya di 2 ampere. Ini adalah besar arus total yang masuk ke rangkaian. Sebesar 2 ampere ya. Nah, berapakah tegangan di 4 ohm ini? Nah, perhatikan lagi. 2 ampere ini masuk ke 10 ohm berarti sebesar 2 ampere karena dia seri ya. Masuk ke 8 ohm juga 2 ampere. Nah, ketika di sini dia bercabang, ada yang ke atas IA, ada yang ke bawah IB. Tadi kan kalau misalkan sudah sama tinggal dibagi 2 aja ya. Berarti 2 ampere ini masing-masing IA 1 ampere, yang bawah juga 1 ampere. Gitu ya. Nanti kalau keluar tetap total juga yang keluar adalah 2 ampere arusnya. Nah, berarti tegangan di 4 ohm ini berapa? V-nya sama dengan I kali R. Tetap ya pakainya hukum ohm. I-nya sebesar 1, R-nya sebesar 4. Sama dengan 4 volt. Jadi, coba yang bawah. Yang bawah juga bakal tetap 4 volt ya. 1 kali 4, 4 gitu. Jadi, konsep pertamanya sudah sesuai. Bahwa kalau paralel, tegangannya sama. Di atas 4 volt, bawah juga 4 volt. Nah, kalau gabungan 4 sama 4 ini sebesar 4 volt ya. Bukan dijumlahin, tapi memang 4 memang mereka itu 4 gitu. Karena kan kalau paralel sama. Nah, teman-teman bisa membuktikan nih. Benar nggak sih itu 4 volt? Caranya gini. Di 10 ohm ini berarti V dia sebesar I kali R ya. I-nya 2, R-nya 10. Dijumlahin berarti 20 volt. Kalau yang 8, V-nya I kali R. I-nya 2, R-nya 8. 2 kali 8, 16 volt. Dijumlahin 36. Nah, sisanya kita harus dapat 40 nih. Berarti sisanya yang ini 4 volt. Berarti sudah betul. Begitu ya, ini contoh berikutnya. Baik, untuk rekaman kali ini sekian untuk contoh dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Semoga dapat membantu.